Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berjumpa kembali dengan channel Rihlah Journey. Di kesempatan minggu pagi hari ini yang udaranya sangat sejuk, cerah, semilir angin sepoi-sepoi. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober 2024. Saat ini saya berada di daerah Ciwidey, lepas dari Kawah Putih. Insya Allah pada kesempatan Rihlah kali ini, touring kali ini, saya akan menuju ke Cianjur melalui Ciwidey, Naringgul, dan Cidaun. Ya, ini dengan tujuan Pantai Serek. Saya sendiri belum pernah ke Pantai Serek itu seperti apa situasi dan kondisinya. Dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk mengetahui seperti apa sebetulnya Pantai Serek tersebut. Letak Pantai Serek tersebut tidak jauh dari Pantai Ciwidey, pertigaan Cidaun, yang bisa ke arah Pangandaran. Ikuti terus perjalanan saya menyusuri jalan Ciwidey menuju Cidaun dengan tujuan Pantai Serek. Di samping sebelah kanan saya ini terlihat tempat wisata pemandian kolam air panas Ciwalini Ranca Bali ya. Jadi di sepanjang jalan ini banyak objek wisata yang berjajar-jajar seperti pulau-pulau, dari mulai awal Ciwidey sampai dengan Ciwalini ini. Di depan pun juga masih banyak objek-objek wisata yang lain. Ini ada belokan turunan, nanti di depan ada tempat makan itu dengan nama Bukit Senyum. Nah, kembali saya rekam ya perjalanan ini, walaupun sebelumnya sudah ada perjalanan saya menyusuri jalan Ciwidey ini, beberapa video yang sudah pernah diposting. Namun ini sebagai update-nya, kondisi terkini, baik situasi lalu lintas, kondisi jalan, dan juga hal-hal yang lain, senantiasa menjadi update dan referensi sahabat-sahabat Rihlah Journey. Nah, di depan ini ada resto ya, resto dan cottage Bukit Senyum Ciwidey ya, Bukit Senyum Ciwidey. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mau makan, mau beristirahat bisa juga di sini. Dan di bawah akan ada tikungan dengan pemandangan kebun teh yang menyejukkan pandangan mata. Nah, ini adalah tikungan yang dimaksud ya, indah sekali. Terlihat hamparan hijau kebun teh dan juga dengan latar belakang bukit-bukit dan pohon-pohonan. Dan ini akan seperti ini terus ya sampai dengan perbatasan Gapura di Naringgul nanti. Jadi sahabat-sahabat Rihlah Journey sekalian yang ingin memanjakan matanya dengan hamparan hijau kebun teh bisa mengunjungi Ciwidey ini. Ini jalannya berliku-liku tapi sangat
menyenangkan sekali ya. Di minggu pagi seperti ini, kawasan Ciwidey menjadi favorit tujuan wisata dari masyarakat Kota Bandung ataupun juga yang sekitarnya. Tidak pernah sepi ya, kawasan Ciwidey ini selalu dikunjungi oleh muda-mudi juga ya, banyak sekali di sini. Dan juga yang di atas muda-mudi usianya pun tidak menjadi masalah. Segala usia ini bisa datang ke sini ya. Anak-anak, ya remaja, dewasa, orang tua bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Nah, di depan saya, di samping kanan ini sudah terlihat juga objek wisata yang lain. Ini adalah objek wisata Curug Tilu. Nah, ini tempat pesotannya tuh. Baru, kemudian juga di sebelah kiri ini ada Nawasena Resort Ranca Bali. Ini masing-masing berhadapan tempat wisata, dan kita sudah masuk ke kawasan Ranca Bali PTPN 8. Nah, ini akan terus lurus. Nanti di depan akan ada pertigaan. Jika lurus terus itu ke arah Naringgul. Nah, kemudian kalau belok kanan itu ke arah Cipelah. Kalau ikuti terus itu bisa sampai ke Curug Citambur. Jadi sahabat-sahabat Rihlah Journey yang ingin mengunjungi Curug Citambur, ini patokannya dari Curug Tilu tidak jauh pertigaannya. Nah, di depan ada papan penunjuk arah ke arah kanan Cipelah Cianjur, ke lurus terus adalah ke Situ Patenggang. Nah, jika ingin ke arah Cipelah Cianjur, ke sini jalannya. Nah, sini ini jalannya relatif sudah bagus dominannya dengan jalan beton ya. Dengan jalan beton, pemandangannya juga cukup indah. Saat ini sudah sampai di Glamping sebelah kanan. Sebelah kanan, jadi sahabat Rihlah Journey yang akan mengunjungi Glamping bisa ke sebelah kanan. Dan juga tidak jauh dari objek wisata Glamping ini adalah pintu masuk ke Situ Patenggang. Ini menjadi patokan ya. Ke arah Naringgul ada Glamping, ke arah kanan ini adalah pintu masuk Situ Patenggang. Nah, kalau kita akan terus ke arah Naringgul, maka kita lurus ke bawah. Nanti di depan juga akan ada objek wisata Kawah Rengganis. Di sini hamparan kebun tehnya indah dengan jalan berkelok. Wah, hati-hati. Iya, nah ini adalah jalannya berkelok sekali ya, tapi indah sekali dengan pemandangan hamparan kebun teh dan bebukitan hijau dihiasi oleh pohon-pohon. Kita terus menuju Naringgul, dan di depan akan ada objek wisata Kawah Rengganis. Masih di jalur Ciwidey, dan di kiri kanan saya terhampar kebun teh dengan berbagai macam variasinya. Sebentar lagi kita akan sampai ke pintu masuk Kawah Rengganis. Nah, ini sudah tampak di depan ya, pintu masuk Kawah Rengganis. Nah, di depan ada jalan ke arah kiri. Sahabat sekalian tinggal masuk saja ke arah kiri dan diikuti terus jalannya ke atas sana. Itu nanti akan ada ketemu gerbang pintu masuk Kawah Rengganis. Insya Allah nanti suatu saat kita ke sana. Nah, ini pintu masuknya. Nah, kita baca nih, Kawah Rengganis Suspension Bridge ya. Nah, di situ ada jembatan yang cukup panjang juga. Bagi sahabat yang punya adrenalin, keberanian, bisa
mencoba tantangan melintasi antara dua bukit melalui jembatan yang cukup panjang. Tentunya itu menjadi pengalaman yang menebarkan. Saya sendiri belum pernah ya, hanya melihat saja. Tapi orang-orang pada berani, ya insya Allah tentunya sudah dipersiapkan dari aspek keamanan. Jadi jangan khawatir juga tentang keamanan jembatan tersebut. Ini kita terus turun ke bawah. Kita terus turun ke bawah. Kendaraan masih tetap ada ya, tidak pernah sepi di jalur ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki hamparan kebun teh yang lebih luas lagi dan juga pegunungan yang lebih spektakuler ya di sini. Jalannya cenderung menurun, harus hati-hati dengan kondisi kendaraan, terutama untuk motor-motor matic ini harus sangat diperhatikan kondisi remnya. Ini jalan lurus menurun, pemandangannya sangat indah sekali ya di sini. Suasana di pagi hari ini belum tampak matahari, namun tidak mengurangi keindahan kondisi alam di sini. Iya, nah lihat ini hamparan hijau. Kemudian kelokan-kelokannya ini sangat memanjakan adrenalin kita. Kita harus tetap waspada, tidak terlena ya dengan keindahan alam sekitar kita. Jangan sampai kita asyik lihat kiri kanan, menikmati hijaunya kebun teh, sampai lupa kepada belokan-belokan jalan ini yang kelok-keloknya berdekatan dan menurun. Jadi tetap fokus ke arah depan, perhatikan lalu lintas baik dari arah berlawanan ataupun dari belakang kita, karena bisa saja ada kendaraan yang menyalip dari belakang kita. Jangan sampai kita kaget ya, terkadang ada kendaraan yang menyalip dari belakang kita, kita sampai kaget dan membuat motor kita menjadi limbung. Nah, ini akan terus seperti ini jalannya, kondisi jalannya bagus, marka jalannya juga sangat jelas. Tentunya ini untuk menjaga jarak ya, supaya jangan sampai kita mengambil jalan dari arah yang berlawanan. Dan juga kita bisa memperkirakan antara tepian satu kendaraan dengan kendaraan yang lain sehingga tidak bersinggungan. Nah, hati-hati, jangan terlalu bernafsu untuk segera ingin menyalip. Perhitungkan dengan betul-betul, kalau memang aman, baru kita menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Nah, ini terus akan menanjak. Dan akan semakin terlihat pemandangan yang luar biasa ya dari sudut sini. View-nya akan semakin jelas terlihat. Nah, ini tikungan menanjak. Nah, kita bisa melihat view-nya semakin jelas, semakin tinggi, semakin jelas. Bagaikan negeri di atas awan. Nah, hijau ya. Luar biasa sekali pemandangannya, ciptaan Tuhan. Nah, terus kita susuri jalan ini, nanti akan ada masuk hutan sedikit, dan nanti pun oh ternyata kebun tehnya ini sudah dipangkas ya. 1 minggu ke belakang ini masih hijau sekali. Sekarang sudah dipangkas. Nah, ini terus menanjak, kita lihat semakin indah ya dari sini. Semakin indah. Kita akan memasuki pemukiman dan juga sedikit
hutan ini ya. Nanti setelah habis hutan ini akan kembali terhampar pemandangan yang amazing ya. Masih di jalur Ciwidey menuju perbatasan Naringgul ya. Kondisi jalan masih berkelok-kelok. Di hari Minggu pagi ini banyak pemotor yang mengunjungi sampai ke tempat ini karena memang pemandangannya yang sungguh luar biasa. Kebun teh yang tidak ada habis-habisnya di daerah ini betul-betul bisa menjadi pengobat dari kepenatan kita dalam bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, gitu. Jadi dengan kita berkunjung ke tempat-tempat seperti ini bisa mengobati kelelahan fisik kita. Karena kita melihat pohon-pohon dan hamparan hijau yang tentunya sehari-hari tidak kita lihat kalau kita berada di kota Bandung ya, di tengah-tengah kota begitu. Nah, ini dengan kita mengunjungi daerah-daerah pegunungan seperti ini tentunya bisa merefresh kembali agar nanti ketika kita bekerja di hari Senin di minggu depan kita bisa semangat bekerja karena kita sudah menikmati liburan kita dengan liburan yang berkualitas. Nah, jadi salah satu upaya meningkatkan kualitas diri kita dalam bekerja di hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan sebagian yang lain itu sampai dengan hari Jumat, bagaimana kita memanfaatkan waktu liburan ini dengan liburan yang berkualitas. Jangan sampai liburan yang ada kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika kita bekerja di hari Senin kondisi badan kita tidak dalam kondisi fresh. Untuk itu, sahabat Rihlah Journey menjadi salah satu alternatif untuk merefresh kondisi psikis kita ke daerah Ciwidey ini menuju ke arah Naringgul. Terus ikuti perjalanan Rihlah Journey menuju Pantai Serek, Cianjur. Nah, di depan saya sekarang ada papan penunjuk arah ya, lurus Naringgul, belok kanan ke Cikadu. Lurus Naringgul, belok kanan. Nah, ini jalannya terus menurun, naik turun sedikit dan juga berkelok-kelok. Sebentar lagi kita akan sampai ke pertigaan yang ke arah Cikadu dan ke arah Naringgul. Sampai dengan posisi di sini, suasana kendaraan masih ramai ya, terutama motor. Ini motor seperti tidak habis-habisnya berseliweran. Bahkan ada yang parkir menikmati kondisi alam di sini. Nah, ini motor terus-terusan ada, baik dari yang searah ataupun yang berlawanan arah, dari arah Cikadu maupun dari arah Naringgul. Nah, kita lihat ini sangat amazing sekali ya. Nah, di depan ini turunan nih. Kita lihat ke arah sana, lurus itu adalah ke arah Cikadu. Nah, ini ke depan itu ke arah Cikadu. Tuh banyak sih yang touring ya. Dan ini amazing nih, belokannya luar biasa sekali ini. Harus ekstra hati-hati, terutama untuk motor metik ya. Bisa memperkirakan kapan merem dan melepas rem, sehingga piringan remnya ini tidak menjadi panas, dan itu sangat beresiko
blong ya, motor kita menjadi remnya jadi rem blong, jadi harus bisa mengatur kapan harus mengerem, melepaskannya, dan juga mengatur gas kita. Nah, ini terus belok, terus ke bawah, semakin mendekati pin gerbang masuk perbatasan Narigul. Nah, ini juga nih, lihat belokannya nyaris balik lagi. Nah, mobil dari arah sebaliknya, hati-hati, hati-hati ini. Nah, luar biasa belokannya, tapi insya Allah kalau kondisi badan kita sehat, pikiran kita fokus, aman. Nah, ini juga belokannya tajam dari arah bawah, mobil terus-terusan datang. Ini ramai berarti ya, orang sudah mulai mengenal jalur ini. Iya. Nah, di depan juga masih belokan tajam. Kita ngambil jarak supaya enak ya. Iya, masih belok dan menurun. Iya. Nah, terus seperti ini nih ke arah makin mendekati gerbang rest area Naringgul. Ini pun juga masih belokan tajam. Hati-hati, fokus. Nah, memutar ya. Nah, terus ke bawah dan masih berkelok-kelok. Mendekati kelok 1000 ini sebetulnya. Apakah ini sudah masuk kelok 1000 juga mungkin? Karena kelok-keloknya nggak berhenti-berhenti ini. Ini kalau untuk yang latihan mau ujian SIM, bagus latihan di sini. Karena kelok-kelokannya sangat banyak dan luar biasa. Jadi kalau sudah terbiasa di sini, kalau mau ujian SIM, insya Allah lulus nih. Insya Allah lulus nih kalau mau ujian SIM di sini. Mau berhenti ternyata mobilnya. Nah, di bawah ini sudah mulai mendekati rest area Naringgul ya, perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Tidak lama lagi nih kita akan sampai ke perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Cianjur. Masih banyak yang touring sampai sini. Ini sudah cukup jauh dari area kebun teh Ciwidey di belakang sana tadi. Nah, ini pun belokannya tajam banget. Iya, masih. Tapi ke sini relatif sepi ya. Cuman ada satu motor yang diam di sini. Nah, ada mobil dari bawah, hati-hati. Iya. Ini juga turun lagi menikung ke bawah. Ya cocok ya untuk latihan yang mau ujian SIM. Bisa berlatih di sini dengan kelokan-kelokan yang luar biasa dan turunan yang terus-menerus tiada henti. Jadi terlatih, terampil nanti di sini. Kalau sudah ini bisa dilewati dengan lancar dan mudah, insya Allah yang mau ujian SIM akan lulus. Karena ini kan medannya lebih sulit ya daripada latihan untuk ujian SIM. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke rest area Naringgul. Sampai di sini biasanya banyak pemotor juga yang istirahat ya. Biasanya sampai batas ini pemotor-pemotor akan berhenti areanya. Nah, di depan adalah rest area Naringgul, gapura perbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Nah, banyak kan tuh yang istirahat di sini di kiri kanan nih rest area. Dan ini adalah Masjid Al Mukhtar.
kita memasuki ya Kelok 1000. Ini akan seperti ini jalannya. Tidak ya, cukup sih untuk lebarnya dari dua arah kendaraan roda 4, dan kondisi jalan di sini sudah sangat halus, sangat bagus. Jadi ini bisa memberikan kenyamanan kita berkendara. Hanya kita tinggal harus hati-hati saja, jangan sampai tergoda untuk memacu kendaraan dengan kecepatan yang berlebihan. Karena keselamatan ini adalah yang utama. Di dalam perjalanan, keselamatan menjadi prioritas kita. Nah, untuk apa kita berkendara, apalagi rekreasi, tapi kita tidak memprioritaskan keselamatan? Karena dengan selamat inilah tentunya kita bisa menjalani hidup ini dengan hal-hal yang memberikan hal-hal yang positif, yang mengembirakan hidup kita ya. Nah, ini terus menurun nih. Kita masuki kawasan hutan di area Kelok 1000. Nah, masih ada kendaraan tetap dari arah sana, jadi jangan khawatir tidak ada kendaraan. Selalu ada yang melintas di area sini. Ini kayaknya agak bekas-bekas hujan begitu ya. Mungkin sudah turun hujan juga di daerah sini. Nah, ini benar-benar kelokannya mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Hanya kiri kanan ini pepohonan. Ya, harus hati-hati. Belokan tajam kembali. Belokan tajam kembali. Kembali belokan tajam ke arah kanan. Belokan tajam ke arah kiri. Kanan lagi. Kiri, kanan. Lihat saja. Banyak pohon cemara. Di sini bukan pohon cemara ya. Ini pohon apa nih namanya? Naik ke puncak gunung. Kalau ini turun ya, bukan naik ke puncak gunung, ini turun ini. Turun ke puncak gunung ini, bukan naik ke puncak gunung. Dan di sini bukan pohon cemara. Entah pohon apa ini namanya. Nah, indah ya. Ini pun juga betul, ini kayaknya Kelok 1000 kayak begini nih. Iya. Walaupun jalan ini sepi, tapi bukan berarti tidak ada yang lalu lalang ya. Senantiasa ada yang lalu lalang, walaupun tidak sebanyak di area Ciwidey di atas. Sore pun masih tetap banyak yang lalu lalang ya. Minggu kemarin saya baru pulang dari Pantai Apra melalui Cidaun ya, ke jalan ini pulangnya sekitar pukul mungkin jam 5 kurang nih. Itu banyak yang melintas dari kedua arahnya. Sebentar lagi kita akan sampai ke rest area yang kedua dari perbatasan Kabupaten Bandung dengan Cianjur. Itu ada masjid juga sama tadi di rest area Naringgul, yang perbatasan tadi ada Masjid Al-Muhtar. Jadi bisa sholat di situ kalau sudah waktunya sholat. Nah, di depan juga ini ada rest area berikutnya dan juga ada masjid. Nah, kita akan mampir dulu di sini untuk relaksasi dulu sebentar ya. Nah, ini adalah rest area yang kedua dari arah Ciwidey untuk ke arah Cidaun. Kita istirahat dulu ke sini. Nah, kita sekarang berada di jalur yang masih di Naringgul. Kita lihat di sana ada curug ya. Karena sekarang kondisinya mungkin sesekali hujan, sehingga ada aliran air yang mengalir berhamburan yang dinamakan dengan curug. Ini jalannya
mulus, bagus, konturnya menurun terus dan berkelok-kelok. Ini luar biasa sekali kelokannya, dan akan seperti ini terus di sepanjang jalan Naringgul ke arah Cidaun. Tidak ramai kendaraan dari kedua arah, tapi akan selalu ada kendaraan yang bersisiran, baik dari arah belakang maupun arah depan. Kita lihat ini bukit-bukitan ya, begitu indah. Bukit, semak-semak, pohon-pohon, jalan yang berkelok-kelok, merupakan satu kesatuan yang menyenangkan sebetulnya kalau bisa kita nikmati. Nah, ini belokannya sungguh luar biasa sekali. Di depan juga menurun dan kembali berkelok. Nah, di depan tuh lihat jalannya ke sana. Kita akan menuju ke sana. Nah, itu terlihat ya. Nah, ini jalannya akan turun ke bawah dan curam ya. Harus hati-hati. Nah, sungai ini ada sungai. Namanya Sungai Cipandak. Sungai Cipandak. Kembali jalannya berkelok dan menanjak. Kita ada di antara bebukitan, ada di lembah, dengan di sebelah kiri saya ini adalah padi ya, yang tadinya di daerah Ciwidey itu banyak kebun teh, tapi di sini bukan area kebun teh, banyaknya sawah, ladang dan kebun. Nah, kita lihat ya, wah itu di sebelah kanan ada curug, bagus sekali. Nah, indah paduan dari berbagai macam elemen ya. Ada elemen tanam-tanaman, elemen air, elemen langit yang memang kondisinya sekarang tidak cerah, cenderung redup ya kondisi cuaca. Ini motor dengan cc besar ya, sangat mudah sekali melibas tanjakan-tanjakan seperti ini. Nah, kembali kita menyusuri jalur Naringgul menuju Cidaun dengan kondisi jalan yang sangat bagus. Sampai dengan di titik ini tidak ada kerusakan jalan sama sekali. Motor-motor besar ya, dengan cc besar. Nggak ada berapa motor itu, mungkin ada 5 atau 6 motor itu barusan. Dengan cc besar seperti itu enak ya, nggak ada rasa berat sama sekali itu dengan motor-motor besar seperti itu. Tapi ya ini juga motor besar juga nih. Kembali turunan ini dan menikung, hati-hati ya. Ini motor yang saya gunakan berkendara adalah motor Vario 160 ya. Alhamdulillah dengan motor ini pun untuk tanjakan-tanjakan bisa dilalui dengan mudah. Nah, ini ada lapangan bola, tempat masyarakat di sini berkumpul, berinteraksi, bersosialisasi. Nah, ini seperti ini jalannya akan menikung ke depannya tuh, turun dan menikung-nikung begitu. Ini masjid, jadi insya Allah di depan juga ada masjid juga, bagus itu. Waduh, nah ini seperti ini. Terus menurun, berliku-liku, jalannya bagus. Nah, ini yang disebut Curug Ceret, tapi kenapa ya airnya sekarang ini tidak pernah deras berhamburannya. Padahal beberapa, ya mungkin 1 tahun ke belakang ketika lewat jalan sini itu
airnya banyak berhamburan, tapi beberapa kali dalam waktu dekat ini saya melewati jalan ini, kondisi airnya tidak deras berhamburan. Ini apakah faktor alam atau ada faktor yang lain, saya juga tidak tahu ya. Biasanya kalau airnya banyak berhamburan, itu akan ada genangan air dan banyak anak-anak yang mandi di sana. Nah, apakah memang belum mandi di rumah, sengaja mau mandi di sini, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti suka ada yang anak-anak kecil itu yang ya, kita lepas dari Curug Ceret beberapa kilo. Jalannya dari mulai Ciwidey sampai dengan setelah Curug Ceret ini masih seperti ini. Kondisi jalan cukup lebar, marka jalan jelas, dan tentunya ini sangat nyaman bagi pengendara. Nah, ini sudah mulai mendekati Kecamatan Cidaun, nanti beberapa kilo ke depan akan sampai ke Kecamatan Cidaun. Nah, di sebelah kiri saya ini ada bukit, dan di sana entah kelihatan entah tidak ya, itu ada curug juga yang mengalir air. Jadi di sepanjang jalan ini sangat dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Kita berada di perkampungan warga di sini. Kondisi jalannya bagus, banyak rumah-rumah di sini. Jadi kondisinya memang adalah normal ya dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Karena sini banyak rumah-rumah. Jadi ini adalah area pemukiman warga yang terkonsentrasi di daerah ini. Dan ini adalah pusat dari kehidupan masyarakat untuk di Naringgul mungkin ya. Ini ada apa di pegunungan sekolah atau apa nih? Ini kantor desa Naringgul. Kantor desa Naringgul. Jadi ini kita berada di daerah dekat kantor desa Naringgul. Nah, di depan ada menara BTS. Sinilah, nah ini sektor polisi sektor Naringgul juga. Jadi ada kantor desa Naringgul, ada sektor polisi Naringgul. Nah, jalannya seperti ini nih, di arah pemukiman warga tetap bagus, dan kehidupan warga di sini kelihatan ya. Kehidupan rutinitas warga sehari-hari di sini, ada yang berjualan dan lain sebagainya. Nah, di depan kita lihat bukit yang besar nih, kokoh di depan, menjadi seperti tembok Cina mungkin ya kalau di negeri Cina. Wah, ini nih, nah di atas tuh ada curug yang terlihat cukup jelas kalau dari bawah sini. Nah, ini jadi jangan khawatir sahabat Rihlah Journey sekalian, ketika melewati jalur Ciwidey dan sampai dengan Naringgul ini, kondisi jalannya baik, disuguhi oleh pemandangan alam, pemukiman-pemukiman warga pun banyak di sini. Jadi makin hari ini akan semakin ramai kayaknya akses jalan ini. Apalagi nanti ketika mudik ya, jalur mudik ini pun saya pikir ini akan termasuk jalan yang ramai. Di samping kanan saya juga lihat ini bebukitan yang fantastik ya. Coba kita lihat, ini bentuknya sangat amazing dan fantastik sekali. Seperti bukit-bukit zaman purbakala kayaknya itu bentuknya. Dan memang mungkin usia bukit ini juga sudah lama ya. Gitu. Nah, kita lihat banyak juga rumah-rumah di area pebukitan ini. Jadi walaupun di sini bukit-bukitnya tinggi, diselubungi oleh hutan yang cukup lebat, tapi banyak perumahan warga di sini. Jadi mereka tidak terisolir ya, karena memang di sini banyak rumah, walaupun berada di antara beberapa bukit-bukit besar yang melingkupi perumahan warga di sini. Nah, ini kita lihat banyak sawah juga. Nah, ini nih bagus sekali bentuknya ya, gitu. Bentuknya sangat
unik gitu. Nah ini jalannya tetap ke atas, tinggi, kokoh ya. Ini hutan-hutan menjadi vegetasi alam, serapan air ya. Jadi masyarakat di sini tidak pernah kesulitan air kayaknya, karena ini daerah resapan air yang kaya ya, gitu. Nah ini jalannya terus menanjak seperti ini. Kita ikuti terus perjalanan jalur menuju Kecamatan Cidaun. Nah di depan saya sudah terhampar jala untuk penahan batu-batu berjatuhan, tidak menimpa pengendara. Ini diselingi juga jala atau apa yang warna hijau seperti itu, entah untuk apa, saya tidak memahami yang warna hijau itu untuk apa. Nah ini juga banyak ya, waktu beberapa saat tahun ini 1,5 tahun ke belakang ini warnanya masih sangat kontras sekali. Jadi warna hijau ini sangat terlihat dan menjadi mungkin ikon ya untuk pemudik ataupun peturing yang melalui jalan ini. Nah kita lihat di sebelah kanan juga ini bagus kembali nih, bukit-bukit yang luar biasa tapi sekarang terhalang ya gitu oleh rimbunan semak-semak ini. Nah ya masih tetap terhalang ya seperti ini, dan sebentar lagi kita akan menemui Gapura Cidaun dan jalan sampai dengan pertigaan Cidaun ini akan seperti ini terus. Ayo kita terus bersafar. Ya ini kita akan ke kanan ya. Sayang tadi tidak terekam ya. Ada kendala teknis dari arah pertigaan tadi, kita ke sebelah kanan ya. Jadi nanti setelah menara BTS yang tadi tidak jauh itu akan ada pertigaan. Jika sahabat Rihlah akan ke arah Pangandaran itu ambil ke arah kiri. Itu nanti banyak objek-objek wisata laut yang akan dilalui sampai dengan Ranca Buaya, Sayang Helang, dan terus ke arah Pangandaran. Dan sekarang ini saya sedang menyisir jalur ke sebelah kanan. Ini ke arah Sukabumi, kalau diteruskan ya ke Sindang Barang, Agrabinta di depan. Ini laut yang tidak begitu jauh dari pertigaan tadi. Itu adalah ini ya, Pantai Wisata Ciwidey. Ini tidak terlalu jauh dari pertigaan. Jadi silahkan, apakah di tujuannya itu ke arah Karangpotong, Pantai Apra, kemudian lurus terus ke ujung Genteng, itu sahabat Rihlah harus mengambil ke jalur ke arah kanan. Ini jalur ke arah kanan, jalannya tidak naik turun seperti kalau kita mengambil ke jalur sebelah kiri. Nah, kalau jalur ke sebelah kiri itu banyak jembatan dan naik turun dari sebelah Laut Cemara dan seterusnya. Itu akan banyak ditemui jembatan-jembatan, sungai-sungai besar yang bermuara terus ke lautan lepas. Sedangkan kalau ke arah jalur kanan, ke arah Sindang Barang, Agrabinta, ya sampai Sindang Barang lah minimal, itu tidak terlalu banyak ditemukan jembatan-jembatan dan sungai-sungai yang besar. Ada beberapa jembatan dengan sungai yang besar, tapi tidak sebanyak jembatan-jembatan yang ke arah Pangandaran. Nah, ini terus kita akan menyusuri jalan ini, dan kondisi jalan ini adalah sudah sangat baik sekali. Kondisi jalannya bagus, lalu lintasnya juga tidak terlalu ramai, sehingga kita bisa memacu kendaraan dengan kecepatan yang optimal, dengan tentunya mempertimbangkan keselamatan. Nah, sebentar lagi
kita akan melewati objek wisata Pantai Ciwidey ya. Di sebelah kanan saya ini sebetulnya lautan, tapi ya tidak terlihat karena memang cukup jauh ya dari sini. Tidak terlalu jauh, maksudnya tidak terlalu dekat sekali. Nah, di sebelah kiri ini ada jembatan. Di sebelah kiri bisa sahabat Rihlah lihat. Ini adalah area Pantai Ciwidey. Jadi kalau sahabat sekalian akan datang ke area Pantai Ciwidey, ini ada di sebelah kiri. Nanti di depan ada pintu masuknya. Nah, ini adalah pintu masuk ke Pantai Ciwidey. Banyak cemara dan sangat nyaman sekali jika akan menghampar dan makan makanan ya. Nah, ini kita lihat kondisi jalannya di sebelah kanan. Ini ada tambak apa begitu ya, tapi ini tidak terlihat ada air di sana. Nah, karena kita akan ke Pantai Serek, kita akan lewati Pantai Ciwidey sampai dengan perjalanan ini akan selesai di Pantai Serek. Jadi mudah-mudahan dari mulai Ciwidey sampai dengan Naringgul, Cidaun, Pantai Ciwidey barusan sampai dengan ke titik ini bisa menjadi referensi sahabat Rihlah semua untuk mempertimbangkan mengeksplor jalur pesisir selatan Jawa Barat yang berada di kawasan Cianjur. Ini jalannya sudah sangat baik dan tentunya jangan sampai kekayaan alam dan keindahan alam ini tidak kita nikmati ya sebagai karunia dari Tuhan. Nah, perjalanan yang kita lakukan tentunya ada maksudnya. Yang lebih penting dari sekedar kita menenangkan pikiran adalah kita bisa mengambil pelajaran, belajar kepada alam, belajar kepada kondisi-kondisi di jalan yang akan menambah kedewasaan kita dalam menjalani hidup. Jadi bagaimana kita bukan hanya berjalan dalam perjalanan, tapi mengambil iktibar dari perjalanan yang kita lakukan. Nah, di sebelah kiri ini adalah laut ya, lautan lepas yang sungguh indah. Sebetulnya saya juga tidak tahu ini Pantai Serek ini pintunya di mana, tapi kita akan cari. Insya Allah bisa ketemu ya, karena ini pantai saya jarang mendengarnya, makanya saya penasaran sekali ingin ke Pantai Serek ini. Sampai ketemu di gerbang Pantai Serek nanti. Ya, ini kita melewati jembatan yang kedua ya, dari pertigaan Cidaun. Aduh, ini adalah muara sungainya. Saya tidak tahu ini namanya apa ya, nggak ada tulisannya. Ini jembatan kedua yang ditemui dan setelah pertigaan Cidaun. Barusan saya tanya, katanya dari sini ya sekitar 15 kiloan lagi, tapi saya tidak tahu pasti apa tepat 15 kilo atau bukan. Ini sungai ya, sungai yang terus mengalir ke muara dan bersambung ke lautan lepas di depan sana. Ini kita akan temui lautan lepas ya. Coba dilihat nih. Nah, ini pas belokan sebelah sana adalah lautan lepas. Apakah ini sudah dekat ke Pantai Serek atau belum? Saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau Pantai Apra, Pantai Karangpotong saya sudah tahu. Tapi kalau Pantai Serek saya belum tahu. Tapi yang jelas kayaknya itu sebelum ke Karangpotong ya. Hanya saya perlu mencari gerbangnya saja nih. Kalau saya tahu secara pasti saya akan cepat-cepat ini naik motor, tapi karena khawatir terlewat, jadi saya tidak akan terlalu cepat ya. Kembali lagi ya kepada filosofi dalam perjalanan. Dalam setiap perjalanan yang kita lakukan, bahwa sesungguhnya kita harus mengambil iktibar atau pelajaran dari perjalanan.
Karena ini menjadi katakanlah perumpamaan dari perjalanan hidup kita secara keseluruhan. Nah, sebagaimana waktu dari mulai kita kecil sampai besar sampai saat ini, itu adalah perjalanan waktu. Dan ini di perjalanan yang kita lakukan, menyusuri jalan-jalan. Oh, ini laut nih. Laut, kayaknya mungkin dekat-dekat sini ya, mudah-mudahan nih. Karena ini sudah nuansa-nuansa laut nih. Nah, ini mana gerbangnya? Tapi kata si ibu masih jauh barusan ya, saya bertanya. Nah, ini di samping sebelah kiri ada tambak ikan ya, dengan kincir-kincir yang berputar. Ini berarti ada hewan-hewan yang dipelihara di sana. Ini tambak udang kayaknya. Tambak udang, coba sampai ini ada pertigaan, kita mencari lagi. Apakah sudah sampai ke gerbang pintu Serek sebentar lagi atau belum? Nah, sudah sampai ke gerbang Pantai Serek. Ini jalannya seperti ini, beton tapi ya sudah banyak lubangnya juga ya, tapi masih cukup layak untuk lalui. Ini tadi kelewat juga sebetulnya karena perasaan tidak melihat ada tulisan Pantai Serek ya. Ini karena bertanya, jadi kita bisa masuk ke daerah sini. Ini seperti ini nih, Pantai Serek. Kita parkir sebelah mana? Ke sini dulu ya, nanti gampang. Kita cari posisi yang enak ya. Kita coba untuk camp dulu beberapa jam di Pantai Serek ini. Kita akan eksplor bagaimana keindahan alam di Pantai Serek ini. Sahabat Rihlah Journey, inilah keindahan alam Pantai Serek, Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebagai salah satu destinasi wisata di pesisir selatan Jawa Barat yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Inilah kondisinya, tempat-tempat peristirahatan untuk menikmati pemandangan laut sudah disediakan oleh pengelola. Sampai di sini dulu video perjalanan saya pada channel Rihlah Journey ini dari Bandung ke Pantai Serek via Ciwidey, Cidaun. Dari Pantai Serek saya ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat Rihlah Journey yang telah memberikan dukungan subscribe, like, dan apresiasi komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.